Saudara-saudara, mohon dukungannya untuk channel YouTube saya ini dengan mengklik subscribe tulisan merah di bawah video ini, klik lonceng notifikasi, di like dan dibagikan kepada yang lain agar banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara, kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ketaatan adalah kunci diberkati. Saudara, mari kita baca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Amsal 13 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah atau firman Tuhan, akan mendapat balasan, akan mendapat berkat. Sebelum saya lanjut, mari kita nonton suatu video ilustrasi sehubungan dengan khotbah pada saat ini. Billy adalah putra bungsu dari keluarga William. Keluarga William tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Mereka memiliki sebuah kebun dengan pohon-pohon yang rindang di belakang rumah. Billy sangat senang bermain di kebun itu. Ia senang berlari-lari dan bermain-main di kebun belakang rumahnya. Suatu hari, Billy sedang asik bermain di bawah sebuah pohon yang rindang. Ia sedang mengejar seekor kupu-kupu menggunakan kaca pembesar. Karena terlalu asik, Billy tidak menyadari bahwa di atas pohon ada seekor ular besar dan panjang sedang mengintainya. Ular itu bergerak perlahan-lahan mendekatinya. Untunglah saat itu Pak William datang menengok Billy yang sedang bermain, sehingga ia melihat bahaya yang mengancam putranya. Pak William berteriak memanggilnya. "Billy, merangkaklah ke sini, cepat!" Mendengar seruan ayahnya, Billy segera merangkak ke arah Pak William. "Sekarang berdirilah dan berlarilah ke sini sekuat tenagamu, cepat!" Tanpa banyak bertanya, Billy segera berlari sekencang-kencangnya dan menghambur dalam pelukan ayahnya, tepat ketika ular itu menjulurkan kepalanya ke bawah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karena kepatuhannya, Billy selamat dari bahaya. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi jika Billy tidak patuh dan hanya banyak bertanya kepada ayahnya. Ular itu mungkin sudah menggigitnya terlebih dahulu. Tentunya ini suatu pelajaran bagi kita, di mana kita harus selalu mendengar panggilan Tuhan atau firman Tuhan.
supaya kita terlepas dari bahaya dan jebakan-jebakan iblis yang luar biasa pada akhir zaman. Kita harus selalu mendengar panggilan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah dengan selalu taat, selalu patuh kepada firman Tuhan. Simpel saja. Taat atau patuh kepada firman Tuhan. Dalam Alkitab kita bisa menemukan contoh ya, para hamba Tuhan yang pada akhirnya mengalami kegagalan, mengalami kekecewaan, penderitaan, oleh karena tidak mentaati, tidak patuh kepada firman Tuhan. Ya, contohnya Yunus. Yunus itu, jika kita baca dalam kitab Yunus, Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Nineveh, suatu bangsa yang rusak perilakunya, suatu bangsa yang hidup dalam dosa, untuk Yunus menyampaikan firman Tuhan di sana. Karena Tuhan mencintai juga bangsa ini. Tetapi bukannya dia pergi ke arah yang berlainan. Dia menaiki suatu kapal untuk lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, kata Alkitab. Tetapi apa yang terjadi di tengah jalan, sementara dalam pelayaran kapal tersebut, tiba-tiba Tuhan mengutus badai yang begitu besar dan membuat gelombang laut bergelora dengan luar biasa, membuat kapal itu terombang-ambing dan hampir tenggelam. Saudara-saudara, ya. Dan singkatnya, saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Yunus mengaku bahwa dialah penyebabnya semuanya. Dan salah satu cara, buanglah dia ke laut. Dan orang-orang di sana akhirnya gemetar dan takut akan Tuhan. Mereka mengangkat Yunus dan akhirnya dibuang ke laut. Dan akhirnya angin dan gelombang menjadi teduh kembali. Oleh ketentuan Tuhan, datanglah seekor ikan yang besar menelan Yunus dan dia menderita beberapa hari di perut ikan dan hanya dimuntahkan ke Nineveh. Saudara-saudara, yang ketidaktaatan membawa duka cita. Ya, demikian juga Saul kita melihat. Saul dipilih Tuhan sebagai raja. Tuhan berencana Saul supaya menjadi raja yang luar biasa, menjadi raja selamanya, yaitu keturunan-keturunan. Tetapi karena dia tidak mentaati Tuhan, dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, maka Tuhan menolak Saul sebagai raja Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak contoh di Alkitab. Orang-orang yang tidak mentaati Tuhan. Jadi saudara-saudara, berbahaya bagi kita orang percaya jika kita tidak mentaati Tuhan. Tetapi sebaliknya kita melihat dalam Alkitab apa yang terjadi jikalau kita mentaati Tuhan. Tentunya yang pertama-tama Tuhan senang apabila kita taat. Sama saja kan kita sebagai anak atau kita sebagai orang tua, kita akan sangat senang apabila kita melihat anak kita ini taat, dengar-dengar. Ketaatan itu akan membuat Tuhan senang dalam hidup kita. Dan salah satu contohnya adalah Nabi Nuh. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Ia hidup bergaul dengan Tuhan di tengah-tengah dunia yang moralitasnya itu bobrok. Pada masa itu kejahatan manusia di bumi semakin besar dan kecenderungan hatinya hanyalah melakukan berbagai-bagai kejahatan.
Karena itu Tuhan sangat marah dan bencana besar akan menghukum, menghapus manusia yang tidak taat pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, Tuhan ingin menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Karena itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang mampu menampung Nuh dan keluarganya dan beberapa spesies hewan supaya tidak punah di muka bumi. Dan Alkitab berkata, Nuh taat kepada perintah Tuhan tersebut. Saudara, luar biasa, dia mulai mentaati dengan mulai membangun bahtera. Sekalipun saat itu tidak ada hujan, musim panas mungkin. Saat itu belum ada banjir, belum ada bencana air bah. Semuanya serba aman, masih panas terik, saudara-saudara. Tetapi Nuh tetap taat apa yang menjadi perintah Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, setelah selesai membuat bahtera, maka Nuh beserta seluruh keluarganya masuk ke dalam bahtera tersebut. Dan kita tahu mereka manusia yang selamat dari air bah yang melanda bumi pada waktu itu. Luar biasa. Ketaatan membawa berkat, saudara-saudara. Ketaatan akan menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dengan Bapak Abraham, ya. Allah memanggil Bapak Abraham untuk mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Di mana Tuhan memanggil Abraham keluar dari negerinya, yaitu Ur Kasdim, dan pergi ke suatu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Alkitab berkata, Abraham taat pada panggilan Tuhan ini, sekalipun saat itu Abraham belum mengetahui tempat yang ia akan tuju. Luar biasa, saudara. Abraham tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan mau kemana saya? Arahnya kemana? Dia hanya taat saja, berjalan saja, sesuai dengan perintah Tuhan. Dan bukan cuma itu, saudara-saudara. Abraham juga mentaati Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk mempersembahkan anaknya Ishak yang dia sangat kasihi. Padahal kalau kita melihat tentang Ishak ini, Tuhan berjanji bahwa lewat Ishaklah Abraham akan mempunyai keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai laut. Luar biasa. Saudara-saudara, dengan tidak banyak komplain dan bertanya-tanya, mengapa begini, mengapa begitu, Abraham taat dan mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Karena ia percaya bahwa kalaupun Ishak dibunuh, Tuhan akan sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Saudara, luar biasa. Ya. Dan kita melihat melalui ketaatan Abraham kepada Allah, Tuhan memberkati Abraham dan keturunannya berlimpah-limpah. Allah memberkati Abraham dan keturunannya menjadi semakin banyak dan semakin banyak. Hanya karena satu kata, yaitu taat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga anaknya Ishak. Ada suatu kisah
yaitu ketika terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Maka Ishak pergi ke suatu negeri yang namanya Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Di situ Tuhan berfirman kepada Ishak agar ia tidak usah pergi ke Mesir, tetapi tetap tinggal sebagai orang asing di Gerar. Ya. Saudara, rupanya saat itu Ishak ini berencana hendak pergi ke Mesir untuk menghindari kelaparan yang terjadi di tanah Kanaan. Namun setelah mendengar perintah Tuhan, Ishak tidak membantah, tapi Alkitab berkata Ishak taat kepada Tuhan dan tetap tinggal di negeri Gerar. Oh, luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Ternyata di Gerar, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup Ishak. Ishak mulai menabur di situ. Dan dalam tahun itu juga Alkitab berkata, saudara-saudara, ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ishak menjadi kaya, dan sangat kaya dan semakin kaya. Ishak menjadi orang yang lebih berkuasa di Gerar, saudara. Sekalipun ia hanyalah seorang pendatang. Dan hal ini di kemudian hari tentunya membuat orang-orang Filistin menjadi iri hati. Saudara, sekali lagi semua katakan, ketaatan kepada Tuhan adalah kunci menuju berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1 dan seterusnya di sana berkata, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau dari segala bangsa di bumi ini. Saudara, luar biasa kalau kita taat. Berapa tahun yang lalu, saudara-saudara, tiba-tiba di hati saya Tuhan berbicara. Saatnya kamu pelayanan penginjilan di luar negeri. Kemana? Yaitu ke Malaysia, ke Vietnam, Kamboja. Saudara-saudara, ketika firman Tuhan itu datang di hati saya, waktu itu tidak ada uang. Berapa saja tiket dan biaya perjalanan kami selama kami berjalan di beberapa negara tersebut. Dan kami hitung-hitung, ada sekian kita bersama istri. Ada sekian juta. Sekitar 20-an juta lebih. Biaya perjalanan kami. Di mana kami harus terbang ke Jakarta, ke Kuala Lumpur. Dari situ kita pelayanan di beberapa kota lagi di Kuala Lumpur dengan naik pesawat ke Kinabalu, ke kota Keningau, ke kota Miri, saudara, dan beberapa tempat lain. Setelah itu kembali lagi ke Kuala Lumpur, dan setelah itu berangkat ke Vietnam, pelayanan di sana, saudara. Luar biasa Tuhan. Ya. Ketika kami mentaati, maka Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyiapkan seluruh biaya perjalanan kami selama perjalanan kami di beberapa negara tersebut. Sampai kami pulang. Seluruh biaya tercukupi. Bahkan berkelebihan. Luar biasa saudara-saudara. Kalau kita mentaati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iman kepada Tuhan
tidak dapat dipisahkan dengan ketaatan kepada Tuhan. Jangan kita hanya berkata iman, percaya, tapi kita tidak taat. Kita tidak melakukan firman. Ketaatan adalah iman yang diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata. Rasul Yakobus mengajarkan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Itu katanya. Itulah kata Rasul Yakobus dalam Yakobus 1 ayat 2. Saudara yang dikasih Tuhan, itu artinya bahwa siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau dia tidak mentaati atau melakukan firman Tuhan tersebut, berarti ia telah menipu diri sendiri. Iman yang sejati tidak akan pernah menunda-nunda untuk taat. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari kita belajar taat. Dan salah satu pribadi yang menjadi teladan kita yang luar biasa adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena ketaatannya yang sempurna, sampai ia rela mati di kayu salib. Saudara, ini memang tidak mudah. Ini tidak mudah. Tetapi Yesus lakukan karena ketaatannya kepada Allah Bapa di surga, yang telah mengutus dia di bumi ini. Saudara-saudara, mungkin ada saat-saat tertentu Tuhan menuntut ketaatan dari kita untuk melangkah kepada sesuatu hal yang mungkin tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Mungkin sesuatu yang sulit bagi pandangan kita, bagi pikiran kita. Tapi Tuhan mau kita taat saja. Mungkin seperti Abraham, Tuhan suruh mempersembahkan Ishak yang dia kasihi. Sesuatu yang sulit, saudara-saudara. Tapi demi untuk menyenangkan Tuhan, Allah Bapa di surga, Abraham mentaati dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apabila kita mentaati, Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk melakukannya. Bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan atau untuk mentaati firman Tuhan. Dan kita lihat, pada saat kita taat, maka kita akan melihat hasil dari ketaatan kita. Karena ketaatan Yesus mati di kayu salib, maka kemenangan besar terjadi. Saya bisa berkata bahwa ketaatan membawa kemenangan yang besar, dan itu akan mengundang berkat-berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang dengar-dengaran, yang taat kepada Tuhan. Saudara tidak akan rugi mentaati Tuhan. Selain saudara membuat Tuhan senang, saudara juga akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan ketika kita mentaati Tuhan. Saudara, mari kita lakukan. Simple saja. Hanya satu kata saja, yaitu taat. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Bapa di surga, dan menjadi orang-orang yang berjalan dalam berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, undanglah Yesus di hati saudara.
Percayalah sungguh kepadanya. Jadikanlah dia raja dalam hidup saudara. Maka saudara akan menjadi anak-anaknya yang akan menerima janji-janji Tuhan. Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan kepada semua saudara-saudara dimanapun berada yang menonton video ini. Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka Tuhan, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Mentaati firman Tuhan setiap hari. Tuhan, kuatkan mereka. Roh Kudus hadir di tengah-tengah mereka. Sehingga ketaatan itu akan membawa kemenangan yang besar. Ketaatan itu akan membawa kesembuhan dalam penyakit kami. Ketaatan itu menjadi kunci untuk berkat-berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman. Bahwa kami berjalan ketaatan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.